Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian pagi Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, puji syukur pada kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita semua. Wabil khusus kita diberi kemudahan, diberi keleluasaan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di majlis ini. Mohon maaf saya tidak siapkan PPT, tapi saya punya tulisan sebagai bahan untuk kita, ya sebagai mauidhah mungkin bagi kita semua, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian. Saya membuat judul evaluasi diri pasca Ramadan. Apa yang berubah? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari evaluasi di dalam Islam itu. Bapak Ibu, kalau kita sudah berhasil menjalankan ibadah gitu ya, ternyata Rasul itu justru mengajarkan kepada kita beristighfar. Kalau kita di bulan Ramadan ini, sebelum Ramadan kan pura-pura kemana-mana ya. Idul Fitri itu kan menjadi momentum campur baur antara ketakwaan, ketaatan di satu sisi dan juga momentum berlebih-lebihan ya. Momentum yang membuat kita justru mungkin ada riaknya, mungkin ada wah luar biasa itu. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri itu selama Ramadan kemarin, 1 bulan kita di tempat itu bisa hilang dalam 1-2 hari itu. Maka kalau sholat pun kan sesungguhnya kita diminta untuk beristighfar setelah sholat. Saya kira tanpa bermaksud menganalogi, karena dalam ibadah tidak ada analogi. Di dalam bulan Ramadan ini, di akhir-akhir kita diminta untuk memperbanyak mohon maaf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di akhir-akhir kita diminta. Memang itu kayaknya menjadi ritme dalam peribadatan kita. Juga yang menarik adalah setiap peribadatan dalam Islam itu diawali dengan ibadah dan ibadah. Ibadah sunnah, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kalau sholat kan ada qobliyah dan ada ba'diyah. Walaupun ada yang bersifat rawatib dan ada yang tidak. Maksudnya ada yang bersifat muakkad, ada yang tidak muakkad. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa di Ramadan kemarin ayat yang paling populer adalah surat Al-Baqarah 183. Surat ayat tentang wajibnya menjalankan ibadah puasa, kutiba alaikumusiyam, sehingga muncul Ustaz kutiba katanya gitu. Lalu ujungnya adalah diminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, bertakwa kepada Allah itu di dalam Al-Quran surat At-Taghabun Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Tapi semampu kita itu bukan berarti mengentengkan, ada upaya maksimal. Tapi memang di ayat yang lain Allah kan menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebani. Jadi untuk meraih ketakwaan itu memang rileks saja. Tetapi relaksasi yang kita buat itu bukan seenaknya. Ya, ada tata aturan, ada planning, ada evaluasi agar terus mengalami peningkatan. Karena perbedaan kita
makhluk manusia dengan makhluk Allah yang lain kan sesungguhnya ada kemampuan itu, ada akal kita, ada kemampuan evaluatif, dan itulah yang akan membuat kita terus meningkat. Pak Takmir ini mungkin setiap sebulan kali ada rapat lalu mengevaluasi bulan lalu apa yang sudah kita lakukan. Sebuah organisasi besar itu kalau kita memang rajin rapat itu intinya adalah mengevaluasi, merencanakan, begitu yang seterusnya. Maka mohon maaf di Muhammadiyah itu katanya 2 hari sebelum kiamat masih rapat ya. Dan rapat itu tidak pernah berhenti. Kalau sudah ketemu 2 tokoh Muhammadiyah dimanapun berada, itu isinya rapat, lalu ambil kesimpulan dan keputusan. Kemarin saya ikut acara Musyawarah PP. Di grup itu ribut tentang sesuatu hal yang di wilayah saya. Ramai sekali. Ketemulah dengan orang-orang yang di lingkungan itu ya, di luar grup itu. Selesai di situ. Sebelum musyawarah PP dimulai, rapat sebentar dan selesai diputuskan. Besok dieksekusi. Itu selalu rapat dan rapat saja. Nah, itu yang membuat besar. Nah, kita itu bisa besar dalam arti personal ya. Bagaimana kita memperbesar amal kita, bisa besar dalam arti bersama-sama, bersyarikat. Nah, kalau kita menempatkan diri sebagai personal, maka kita perlu memperbesar amal. Karena yang menjadi nilai bagi kita di hadapan Allah adalah amal. Kita itu akan merugi Bapak Ibu sekalian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, berarti yang kita evaluasi setiap saat itu adalah sejauh mana amal kita. Amal yang baik kita kembangkan, amal yang buruk kita tinggalkan. Nah, kita sudah berupaya kemarin membangun amal yang positif di bulan Ramadan ini. Tetapi apakah kemudian masa Ramadan ini bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan? Dengan nama istilah Syawal ya, bulan Syawal itu kan menurut ahli bahasa berasal dari kata syala, ya syulu syaulan katanya. Syawalan itu artinya meningkat. Syal itu kan di sini ya, syal ya. Ibu-ibu biasanya yang sering pakai syal. Tahun 80-an, 90-an anak-anak muda di Indonesia demam syal ya misalnya. Ya, syal ada yang dari rajutan, macam-macam nggak dipakai. Ya dia selalu simpan di atas. Ibu-ibu zaman baheula, zaman dulu kerudungnya kan model syal, disimpan di atas gitu. Kemudian nanti kalau sudah ada aktivitas banyak turun ke bawah, kerudungnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Saya masih ingat 89 di YGN masih ada yang begitu Pak. Ya wisudanya kan masih pakai sanggul. Generasi 80-an, 90-an itu pakai syal. Nggak ada yang pakai syal di sini, ini Pak. Tukang nari ya yang di sini. Itu artinya di atas. Jadi bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal, bukan landing tapi take off. Jadi bulan Ramadan itu bulan latihan, kan banyak juga menyebutkan bulan latihan, riyadhah, bulan pendidikan. Yang setelah itu hasil pendidikan itu akan dimanfaatkan di bulan-bulan seterusnya. Ujiannya kan kemudian apa Pak? Puasa Syawal kan? Ujiannya itu puasa Syawal. Alhamdulillah saya melihat di tradisi Muhammadiyah dalam menjalankan agama itu luar biasa. Jadi semangat untuk Syawalan itu, puasa Syawal itu kan sebenarnya nggak ada syawalan Pak, adanya silaturahim kan, silaturahim. Syawalan itu mungkin identik dengan yaitu nyawal itu, ya kan. Kalau di tempat lain namanya ada hari raya ketupat, hari raya ketupat. Itu saya kira tradisi yang menyatukan antara Ramadan kemudian Syawal. Karena kalau tidak salah ketupat itu dilangsungkan selama 6 hari setelah Ramadan. Itu kearifan yang luar biasa Pak. Dan memang kecerdasan ulama kita dahulu begitu, untuk menyemangati umat menjalankan ibadah itu mesti ada iming-imingnya, rame-ramenya. Puasa Ramadan itu kan menjadi gegap gempita dan luar biasa.
Tapi kalau puasa sunnah Senin Kemis gitu kan, ya nggak akan menarik semua. Maka ada soal kelompok masyarakat yang mengadakan buka puasa Senin Kemis itu kan untuk menyemangati itu. Di daerah mana tuh, di daerah Jogja Selatan itu. Maka kemudian ada kawan saya yang melakukan penelitian dengan sebutan living hadis. Living hadis itu hadis yang dihidupkan, prakteknya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ada buka puasa Senin dan Kamis. Kemarin saya lihat di ranting apa itu ya, daerah Berbah Selatan itu, dia posting, kawan saya posting buka puasa Syawal. Buka puasa Syawal itu bagian dari upaya meningkatkan amalan. Bapak dan Ibu sekalian, sebuah hadis menyatakan bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai mengintrospeksi dirinya, pandai mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, berorientasi kepada sesuatu hal sesudah maut. Sementara wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan itu adalah dia tidak punya keyakinan yang kuat. Jadi hari akhir itu ya dianggap lewat begitu saja. Yang penting di hari ini dia merasa lebih pasti hari ini, di hari depan dia merasa tidak ada kepastian. Dalam Islam saya kira hari ini dan hari masa yang akan datang itu kedua-duanya adalah kepastian. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa ada orang yang berdoa, "Alladzina rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada orang yang berdoa kepada Allah hanya minta kebaikan di dunia, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Tapi juga ada yang sering kita baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dalam hadis ini dikatakan sahih itu menurut hakim, orang yang pandai mengevaluasi diri, pandai mengintrospeksi diri termasuk kecerdasan. Dan peradaban kita terus akan meningkat dengan cara ini. Oleh karenanya maka mungkin ya, dalam beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai momentum evaluatif, ada 5 hal yang bisa kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hanya buat penjenengan, buat saya juga sama. Yang pertama adalah kualitas sholat saya lebih khusyuk daripada sebelum Ramadan. Apakah kualitas kita sholat sesudah Ramadan itu lebih khusyuk atau seperti apa? Ada 2 hal Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya bukan hanya khusyuk saja. Khusyuk itu kan bagian dari aspek rohani batinnya kita. Sholat kita lebih baik itu kekhusyuannya juga dalam aspek perilakunya, proses dan prosedur. Saya yakin kalau di Persyarikatan Muhammadiyah yang dididik untuk merujuk Al-Quran wa Sunnah, kita selalu berupaya untuk merujuk kepada dalil-dalil sahih tentang bagaimana kita menjalankan ibadah. Walaupun kita juga tidak memungkiri di masyarakat grassroots itu Bapak Ibu sekalian, walaupun secara normatif ya kita mengatakan bahwa anti terhadap taklid, tapi dalam prakteknya atau grassroots itu terjadi. Jadi yang didorong oleh persyarikatan, oleh jamaah kita itu adalah literasi, membaca. Maka dari dulu Suara Muhammadiyah itu ditulis ya sejak awal berdirinya Muhammadiyah sampai sekarang, itu bagian dari upaya mendidik kita agar kita pandai membaca. Sekarang juga sebenarnya membaca kita semakin meningkat, tapi baca WA, bukan baca makalah. Yang baca WA itu Bapak Ibu bisa berjam-jam, sekali duduk itu kita bisa. Padahal itu saya sering menyampaikan di kampus pada mahasiswa, ayo kita nulis 1 paragraf. Saya kasih waktu 1/4 jam, nggak jadi Pak. Nulis 1 paragraf nggak jadi, dikasih waktu 1/4 jam. 1 paragraf itu kan hanya 5 kalimat Pak. Iya kan? Susah Pak. Terus saya bilang,
Mana lihat WA-mu dengan teman-temanmu hari ini, kumpulin tuh WA-nya, tulisannya dengan memang anak-anak sekarang kan nulisnya kan pendek-pendek Pak. Saya tidak tahu apa namanya ping gitu Pak. Bapak Ibu ada yang punya putra putri, nulis itu ping pek aja. Buat mereka sudah paham gitu. Ya kan? Jadi ping itu tulisannya begitu dan terus disingkat-singkat kan. Saya ajarkan sama anak-anak, termasuk anak saya di rumah, buat belajar untuk tidak menyingkat-nyingkat tulisan. Itu bagian dari cara kita belajar menulis. Nah terus WA mereka saya kumpulkan. Coba kumpulkan WA-mu hari ini. Kumpulin, di copy, disimpan, di copy, disimpan, di copy, disimpan. Itu bisa 1 lembar Pak. Artinya nulis itu bisa. Pak ini kan nggak paham apa maksudnya. Karena dia balas si A, balas si B, ya gitu. Kadang-kadang dia coba kita kumpulin sekarang dan kita buat kalimat yang sempurna. Kan dalam menulis itu kan cukup dengan menyambungkan kata sambung itu bisa dan bisa kemudian. Kalau bisa berlawanan namun demikian. Kalau kesimpulan oleh karena itu tulisan mereka yang sudah banyak itu lebih dari 1 paragraf kalau kita kumpulin. Saya coba berikan hubungan apa kata hubungan atau hubungan. Jadilah 1 kalimat panjang dan enak dibaca. Loh, kok bisa ya Pak? Jadi bisa disusun dengan baik begitu. Nah itulah saya bilang itu namanya kita membaca dan menulis. Jadi kalau kita mau bisa menulis itu disebabkan karena membaca, Bapak sekalian. Tidak ada orang yang bisa menulis tanpa membaca. Dalam arti menulis yang ada maknanya. Nah, supaya kita meningkat peradaban kita, kualitas diri kita, memang membaca itu menjadi sangat penting. Sinten nih yang sama membaca HPT sampai tamat, pimpinan-pimpinan mungkin sudah tamat. Jadi grassroots di bawah itu, kalau kita cek tidak punya itu HPT. Tapi sekarang kalau saya sudah punya, karena apa? Karena ada aplikasi atau ada e-booknya, ya kan? Ada e-book yang bisa kita baca, kalau misalnya. Dengan baca itu maka pasti bagaimana praktek menjalankan ibadah sesuai sunnah, Bapak Ibu sudah biasa baca. Di kampus, di kelas anak-anak mahasiswa, saya tanya siapa yang sudah pernah baca tata cara sholat menurut Nabi? Hanya 2 orang yang ngacu, 1 orang yang ngacu. Dan saya tanya alumni mana? Jawabannya Walimi. Alumni mana? MBS. Yang lain-lainnya enggak ada. Baca tata cara sholat menurut Nabi. Sholat itu kita lakukan setiap hari. Ini bagian dari evaluasi. Karena sejauh mana pasca Ramadan kita khusyuk dalam sholat, juga bagaimana pasca Ramadan kita memaksimalkan bagaimana cara kita menjalankan sholat dalam konteks ritual, dalam konteks ibadah. Jadi bukan di Ramadannya yang kita khusyuk, kita kemudian i'tikaf bahkan di masjid, tapi setelah Ramadan kita tidak maksimalkan. Ini bagian evaluasi tentu buat kita. Yang kedua, Al-Quran. Bapak Ibu, kita semua punya program toh kalau di bulan Ramadan. 1 hari 1 juz. Siapa yang sudah juz ke-14 hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sudah juz ke-14 hari ini. Itu berarti kita bisa mempertahankan target-target kita, bisa mempertahankan amal kita. Kalau kita bicara soal Syawal itu meningkat, kalau kemarin kita bisa selesai 30 juz, sekarang mungkin ditingkatkan 30 juz ditambah dengan terjemahan Al-Quran. Karena kan kita ini orang asing dari bahasa Arab dalam arti ada dalam Al-Quran. Sekali baca belum tentu bisa kita tahu maksudnya. Maka satu-satunya cara adalah baca Al-Quran plus terjemahannya. Ada yang sudah tamat Bapak Ibu? Baca terjemahan Al-Quran. Luar biasa itu kalau kita sudah menamatkan. Beberapa tahun yang lalu saya buat sayembara di masjid bulan Ramadan itu. Tadarus ataupun baca Al-Quran bulan ini Bapak Ibu akan ditambah nilainya, ditambah pahalanya. Juga saya akan berikan hadiah kepada Bapak Ibu yang bisa tamat Al-Quran plus terjemahan. Jamaah masjid sebanyak itu hanya 2 orang yang berhasil. Hadiahnya enggak
agak besar, hanya ngasih sawi saja dari takmir. Dan kayaknya itu yang terakhir, nggak ada lagi, karena programnya juga saya hanya buat sekali itu saja. Nanti kalau keseringan juga bosan orang, bagian dari stimulus itu. Jadi ternyata semangat untuk baca Al-Quran dan terjemahan bagi kita yang tidak akrab dengan bahasa Arab itu tidak mudah. Alhamdulillah ya. Sudah ditunjuk. Oh iya, itu berarti itu kalau programnya secara bersama-sama ya itu bisa. Kalau secara sendiri-sendiri mungkin belum tentu juga di rumah mau secara serius, ya kan. Alhamdulillah ya. Berarti kalau begitu kita bisa memahami Al-Quran, memaknai Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Syukur-syukur ada tafsirnya, ya kan. Iya, itu bagian dari meningkatkan pemahaman kita, literasi kita di dalam agama kita. Yang ketiga, Pak, apakah saya masih menjaga lisan, mata, dan pikiran dari hal-hal yang buruk? Di bulan puasa kita sadar betul, Bapak Ibu sekalian. Di bulan puasa itu karena kita memahami kalau kita berkata bohong, kalau kita memfitnah orang, puasa kita batal secara substansial. Secara fikih para ulama tidak langsung mengatakan batal, karena yang membatalkan puasa secara normatif makan, minum, dan hubungan seksual. Tapi bagi kita yang sudah paham tadi literatur tentang bagaimana menjaga lisan itu, karena Rasulullah Allah tidak menerima puasa kita kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita. Tapi apakah kemudian di bulan Syawal dan seterusnya kita juga punya kesadaran yang sama untuk itu? Jangan-jangan justru malah sesudah Ramadan ini bukan sudon loh Pak. Ini kita berevaluasi terhadap diri kita, ya kan? Saya mohon maaf sama sekali tidak bersudon kepada jamaah. Ya, ini bagian dari upaya bagaimana supaya kita menjaga diri kita. Yang keempat, apakah saya lebih peduli pada sesama dan ringan membantu orang lain? Kalau ini di kultur kita saya kira sudah terbiasa. Kemarin kami mengadakan kajian silaturahmi pasca Ramadan di PCF Kalasan. Ini terkumpul 20 juta lebih satu hari pada saat itu, karena kita mendorong untuk punya ambulan. Kalasan itu satu-satunya PCF yang punya ambulan. Kalau Depok udah punya Pak? Depok udah punya. Sudah punya berapa Pak? 2? Kalau satu. Nah itu kita dorong di Kalasan, belum sekabupaten Sleman kayaknya yang belum mungkin Kalasan. Beberapa kajian kita dorong untuk mendapatkan itu, dan alhamdulillah. Dan kita undang di Ustadz Iwan Sofa dari mana? Dari PWN Jawa Tengah. Dia Lajismu yang punya semangat yang luar biasa. Biasanya kan kalau didorong begitu kan semangat. Nah, mohon maaf. Terus ada tetangga yang diundang, tetangga jamiah. Saya jalan keluar bersama-sama kan di lapangan. Jadi ada 2 orang yang di sini labelnya beda gitu, yang diundang. Kemudian dengan Pak Manewu ngobrol beliau. Memang ya wajar maju ya, jamaahnya begini dia. Jadi di Muhammadiyah itu senangnya memberi ya Pak, memberi, sehingga kita disebut organisasi yang terkaya. Berapa Pak? 400 triliun. Kemudian login Muhammadiyah itu menjadi kultur kita semua Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian ini bagian dari, kalau kita sudah terbiasa berarti kita pertahankan atau kita tingkatkan. Kalau di bulan Ramadan kemarin Bapak Ibu kita semua mengeluarkan berapa Pak sehari? Maghribnya atau isyanya, subuhnya. Kalau isya 5.000, subuh 5.000, berarti sehari 10.000. Ya kita pertahankan itu. Ya kan, masukinlah ke kotak masjid misalnya. Atau kita tingkatkan, kemarin 5.000 sekarang menjadi 10.000 kalau mau, ya kan? Atau paling enggak ya 7.000. Memang di bulan Ramadan kemarin itu orang semangat memberi itu luar biasa Bapak sekalian. Bapak Ibu mungkin pernah baca beberapa tahun yang lalu itu ada seorang
pengamen di perempatan jalan itu, mereka ditanya oleh si pengamen ini, ditanya oleh wartawan, Bapak di bulan Ramadan ini pendapatan Bapak bagaimana? Pendapatan pengamen atau pendapatan? Ya alhamdulillah meningkat. Berapa? Kalau di bulan Ramadan bisa sampai 1 juta sehari Bapak. Di luar bulan Ramadan 300. Ya bisa dibayangkan Bapak sekalian. Jam kerja dia, kalau misalnya kita hitung jam kerja Bapak, kan ada 4 gitu. Kalau sekarang tiap sudut itu sudah dibagi-bagi kayaknya, ya kan? Ada ya, dan nyanyi, ya kan, nyanyi. Kalau dulu mereka bermacam-macam, ada ecek-ecek begini, ya kan? Nah, 1 kali lampu merah itu berapa detik Pak? 20 detik kan? 20 detik. Kalau misalnya 20 detik itu ada 4 orang yang ngasih, 1 orang 1.000, Rp1.000 sudah 4.000 kali 4 Pak, berapa? Sudah 16.000. Berapa detik Pak? 20 kali 4, ya kan, semenit setengah, taruhlah 2 menit Pak. 2 menit 16.000. Jam kerja dia dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Bisa dihitung Pak, apa tadi? Nah, orang ini kemudian dia beristirahat di angkringan, Ini berita ini sebelum munculnya smartphone, sudah cukup lama. Wartawan yang ngulik biasanya yang seperti itu melihat menyajikan informasi-informasi yang mencengangkan. Duduk dia di angkringan yang disimpan BB Pak, BlackBerry yang disimpannya. Saya waktu itu masih baru punya Simon yang gede dulu Pak, pakai lempar anjing itu bisa pingsan itu, ya kan. Jadi sudah BlackBerry, tukang ngamen di pinggir jalan, HP-nya sudah BlackBerry. Makannya memang yang kering, hidup. Diangkat sama dia, Lord rupanya. Papa di mana? Papa di mana? Oh, Papa di sini nak. Yang jemput rupanya anaknya. Aku di seberang jalan Pak. Itu berarti jam kerjanya sudah selesai. Rupanya dijemput BMW Pak. Gak bisa bayangkan 1 juta atau 300 aja di hari-hari biasa. Itu zaman polo Pak, zaman lama. Berarti kan 9 juta satu hari. Padahal PNS waktu itu dinaikin, PNS itu kan zaman Gus Dur Pak, ya kan. Awal-awal saya jadi PNS itu dari mulai gaji 400.000 kemudian jadi gaji 700.000 kan. Wah luar biasa. Bermimpi untuk mendapatkan uang 500.000 saat itu kayaknya impossible gitu. Nah, jadi PNS tahun 98 saya baru 192.000 kalau nggak salah gaji itu. Saya punya warung di situ sudah 300 sebulan, kan jauh sekali waktu itu ya. Kalau tidak kita syukuri ya dianggap remeh aja, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Semangat bulan suci Ramadan itu peningkatannya itu luar biasa. Semangat memberi dimanfaatkan oleh orang yang mau menerima. Maka kemudian dibuatlah saluran supaya zakat sedekah itu pada jalan yang tepat. Karena dalam Islam memberi begitu saja kata Rasulullah itu tidak boleh. Orang meminta-minta juga tidak boleh. Minta boleh, tapi meminta-minta tidak boleh. Beda kan Pak? Minta boleh, tapi kalau meminta-minta itu menjadi profesi minta-minta, terlarang. Jadi kalau kita butuh pada tetangga ya minta boleh, daripada nyuri, yang gitu. Tapi kalau meminta-minta itu sama sekali dilarang. Rasulullah sekali waktu ada orang yang meminta kepada beliau, bahkan tidak kasih. Beliau malah memberi kampaknya kan, bukan memberi materi yang dia butuhkan, karena itu tidak mendidik. Orang yang baik itu adalah orang yang berusaha dengan tangannya sendiri, orang yang berharga ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, membantu orang lain, berbaik kepada orang lain ini menjadi bagian dari semangat yang kemarin sudah kita bangun di bulan suci Ramadan. Apakah saya makin gemar bersedekah membantu untuk apa? Wah, kalau ini saya kira kita juga punya kultur yang baik di sini. Kalau ada permintaan bantuan untuk anak yatim itu kesempatan buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda amal kita yang baik
yang tadi saya coba sebagai bagian dari evaluasi, indikator kita beramal soleh dan beramal yang makbul, amal makbulah itu, yang pertama adalah dimudahkan untuk terus kita melakukan amal soleh. Jadi kalau kemarin kita sudah rajin sholat, maka tanda amal kita diterima itu kita tidak menghentikan sholat itu. Sholat 5 waktu sudah berjamaah, maka terus akan kita jalankan. Tanda bahwa amal kita diterima. Saya di kampung, tumben gitu bapak saya ngasih kesempatan, nanti kajian malam Ahad kamu lihat, ada kakak saya, imam subuh bapak kakak saya, karena kakak saya guru, saya enggak. Jadi saya tidak pernah dikasih kesempatan mimpin sholat subuh di rumah. Tapi kalau pengajian kadang-kadang dikasih. Ada jamaah yang nanya, Pak Yayan, kalau indikator perbuatan saya itu diterima gimana? Ya begini, saya bilang, kalau jenengan kemarin pada saat Ramadan ataupun kapanpun Anda berdoa kepada Allah, kemudian ingin menjadi orang yang soleh, maka tanda diterima doa kita dan amal kita itu makbul, kesalahan kita itu meningkat. Kalau sebelumnya tidak berjamaah, berdoa kepada Allah ingin menjadi orang soleh dan ingin menjadi ahli berjamaah, besok berjamaah. Itu amal soleh itu kita akan terus meningkat, tanda kita makbul. Di sini dikatakan dalam sebuah hadis min thawab, bukan hadis ungkapan ulama Ibnu Rajab mengatakan min thawabil hasanatil hasanatu ba'da. Jadi nilai dari kebaikan itu kita akan mengikuti kebaikan berikutnya. Itu tanda bahwa amal kita itu makbul, bagus sekali. Jadi berarti bukan hanya memberi sekali, tapi terus memberinya. Bukan hanya berjamaah sekali, terus berjamaahnya. Bukan hanya baca Quran sekali, terus baca Qurannya. Ini tanda bahwa amal kita makbul. Wa min jazai sayyi'ah ba'da. Ya, orang yang mendapatkan keburukan itu ya dia akan terus keburukan. Dan itu sudah tua Bapak sekalian. Kalau kita semua sudah terbiasa dalam kebaikan, memang akan terus. Dan terbiasa dalam keburukan akan terus keburukan. Dulu saya pernah ceritakan di sini, orang yang tadinya buruk untuk menjadi baik berat, Pak. Sama juga orang yang tadinya baik untuk menjadi buruk berat. Dan pada dasarnya manusia ini kan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci. Untuk menjadi buruk itu butuh perjuangan juga. Coba Bapak sekalian, memulai sesuatu hal yang maksiat yang tidak pernah kita lakukan, berat. Siapa yang pernah nyontek dulu di kelas? Sekali nyontek itu keluar keringat kan? Iya kan? Takut Pak. Saya pernah mengalami itu. Iya, saya pernah mengalami dan saya tidak berani lagi melakukan itu. Kenapa? Berat menyandangnya Pak. Mohon maaf, saya memang terkencing-kencing loh. Menahan rasa takut itu keringat luar biasa. Hanya sekali itu saya masih ingat, di kursi itu di ruangan saya, sekarang saya masih ingat betapa beratnya kita menyandang seorang mau nyontek itu, berat sekali. Tapi kalau yang sudah profesional Pak, biasa saja. Bahkan dia nyimpan di paha itu tulisan itu, santai saja. Dan rupanya hasilnya sama Pak. Orang yang suka nyontek dengan orang yang tidak nyontek, hasilnya juga sama. Ada yang jadi dosen juga jadi dosen. Yang nggak nyontek jadi dosen, yang tukang nyontek jadi dosen. Memang itu sudah. Kalau sudah berikan jalan yang buruk, ya jalan itu terus diberikan. Jalan yang baik itu jalan yang baik yang diberikan. Saya ini waktu kuliah bukan orang yang rajin nulis, maka tulisan saya tidak bagus. Ya itu sudah konsekuensinya. Kalau kita tidak rajin nulis, tulisan kita jelek. Gitu. Tapi kalau dokter jelek juga, bayarannya gede. Kalau saya jelek, susah dibaca mahasiswa. Maka beruntung dengan pakai begini ini, langsung diketik kan enak gitu. 2 kawan saya, 3 kawan saya tulisannya bagus-bagus. Setiap ujian tengah semester atau akhir semester saya selalu datang ke kuliah. Saya kuliah, tapi nyata enggak, hanya memperhatikan aja.
Waktu mau ujian datang fotokopi. Rupanya sama Pak. Yang minjamin catatan ke saya dengan saya, dia jadi dosen, saya juga jadi dosen. Jadi ibu yang di kampus, dua-duanya di kampus. Sama fakultasnya saja yang berbeda. Yang dua di fakultas syariah karena saya dulu syariah, saya di FISU. Saya bilang berdoa ya, aku yang setiap mau ujian datang ke tempatmu, kamu jadi dosen, saya juga jadi dosen. Itu kebiasaan buruk yang saya punya yang tidak mau menulis. Tapi kalau membaca, insya Allah tujuan mengambil catatan teman-teman untuk kita baca. Mungkin substansinya bukan pada nulisnya, tapi pada bacanya. Sama-sama kita baca. Cuma bedanya kalau dia baca mungkin sudah sering karena dia punya tulisan. Kalau saya kebut semalam, kan SKS Pak, sistem kebut semalam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah terbiasa itu akan kebaikan. Jadi kawan tetangga saya diajak berjamaah, anginnya pol, susah sekali. Berbagai alasan dia kemukakan, tak malu Pak ya, gak enak Pak ya, kan gitu. Tapi untungnya tidak bilang saya tidak punya sarung gitu, karena dia bukan orang tidak mau. Susahnya luar biasa. Dan saya juga tidak punya kewenangan untuk memaksa. Setelah beliau terbuka hatinya, pelan-pelan ngendep-ngendep dari teman-teman yang biasa nongkrong di pos ronda itu ke masjid. Dilalani ke masjid. Tumben. Kan biasa gitu Pak. Tumben kamu ke masjid, ngelok lagi Pak, mundur lagi. Wah, baru sekali ajak ke masjid di lock. Wah, ini kadang-kadang orang yang ahli berjamaah juga ini mulutnya ini nggak bisa dijaga, nggak bisa menjaga perasaan gitu Pak. Wah, itu mundur lagi. Dilalah, beliau mau haji Pak. Nah, setelah haji itu momentumnya kuat. Biasanya kan terbangun di masyarakat haji itu mabrur. Nah, dari situlah berhasil. Hajinya haji abidi, haji atas nama dinas kan. Tapi karena dia sudah punya gelar haji, PKU jadi gelar haji. Memang sudah gelar haji itu semua orang datang ke Pak Haji. Saya pulang haji pertama kali langsung datang bawa apa Pak? Bawa proposal itu ke Pak Haji Yayan. Kita haji ngisi tuh Pak, datang nggak diingat. Jadi memberinya juga bukan karena ikhlas gitu kan, karena izin jadi haji. Dan orang itu memanfaatkan haji kita, gitu. Memanfaatkan haji kita. Tapi kalau haji yang betul-betul mabrur ya jelas kan, amut wa ibsa'u salah, itu kan kemaburannya. Makanya almarhum Pak Nardi itu keren sekali menurut saya. Ya kan, dia bisa PDHI itu, ya kan, itu kan yang di Kalasan. Ya, itu jamaah haji itu dulu setiap pengajian haji dikumpulin, jamaah haji dikumpulin. Itu memanfaatkan kehajian. Lain tetangga saya yang sekarang sudah haji, jamaahnya luar biasa. Bahkan mohon maaf, pengajinya dulu masih sederhana, sekarang hafal Pak. Juz 30 sudah hafal. Di sini pasti sudah lebih banyak yang hafal. Tapi bagi orang yang tadinya sholat jarang, ngajinya juga belum sesuai, juz 30 hafal buat saya tuh mungkin hanya setahun. Caranya seperti apa? Karena beliau nggak bisa baca, didengarkan. Jadi dipakai pakai handset begitu. Tapi ini orangnya terbuka. Ketika ditahsin, kan biasanya pada umumnya gitu, kalau sudah hafal biasa ditahsin, diperbaiki, mutung Pak. Beliau enggak. Iya, nggak datang lagi, disahkan. Kita punya guru Ustaz Danang Acil almarhum yang tahun 80-an dulu ngetren di RRI Pak. Ustaz Danang Acil kan wafatnya dan meninggalnya di tempat kami, di lingkungan kami. Ngajar ngaji. Itu ngajarkan alif Pak, seminggu nggak selesai Pak. Beliau itu dulunya banyak kayak begini ngajinya. Tapi karena setiap itu di lock kayak gitu Pak, jamaahnya di lock, pulang satu, tinggal satu terakhir dan sudah selesai. Gak ada lagi yang mau ngaji. Jadi untuk sampai huruf hijaiyah saja itu lama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika beliau sekarang sudah mulai ke masjid hafal sudah, kemudian sering saya tempatkan beliau di depan jadi imam sebagai edukasi, sudah jadi ketua takmir. Wah, keren sekali. Itu sekarang sudah rileks, berbuat kebaikan terus dia. Ketika Pak rajin sekali ke masjid sekarang, malu kalau ke masjid. Kan kembali Pak,
tadinya malu kalau ke masjid, sekarang malu kan? Kenapa? Orang yang berbuat baik itu terus ya kan? Dalam teori ini, dalam konsep ini, Bapak sekalian, itu namanya ibadah yang makbul. Amal kita yang tidak diterima. Jadi dalam pandangan saya, amal yang diterima bukan hanya sekali amal, tapi amal yang terus diikuti itu menggambarkan yang makbul. Bahasa kita sering makbul atau mabrur, ya kan bahasanya makbul atau mabrur. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, merasa amal soleh belum sempurna, merasa kecil serta tidak ujub dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Jadi indikator bahwa ibadah kita, amal kita itu makbul, mabrur, itu apa yang sudah kita lakukan itu merasa waduh belum baik, waduh belum. Jadi belum saja, perasaan belum itu membuat kita melakukan. Sekali waktu saya buat polling di lingkungan, Bapak Ibu bagaimana pengetahuan Bapak Ibu? A, belum cukup, kurang, tidak mampu, belum cukup. Jawabannya cukup. Jadi ilmu agama itu merasa sudah cukup. Kalau orang sudah merasa cukup, mau belajar nggak? Nggak pernah. Jadi kalau orang yang mabrur amalnya, dia akan merasa kurang. Kemarin infak 100.000 kurang, besok 200.000. Jajan bersama dengan anak istri di restoran habis 1 juta, infaknya 10.000. Orang yang amalnya bagus dia akan merasakan belum cukup. Itu Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan. Oleh karenanya maka mungkin kita perlu menjaga langkah-langkah perubahan yang terus menuju kepada hal yang sempurna semakin baik semasa Ramadan ini. Pertama, tetapkan ibadah harian minimum kita. Itu pencanangan yang terus kita tetapkan, bagaimana ibadah harian minimum kita. Ya iya, saya katakan minimum Bapak sekalian. Tentu kalau kita ingin lebih tinggi lagi ya kita maksimalkan. Sholatnya kayak apa, ngajinya kayak apa. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu secara komunal, secara organisatoris, secara ketamiran sudah difasilitasi, kita bersyukur. Itulah kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, bergabung dengan komunitas yang positif. Kita bersyukur pada Allah ada di masjid ini, di ketamiran ini, misalnya di lingkungan ini, karena memfasilitasi kita untuk mengamalkan kebaikan. Penting Bapak sekalian. Makanya ada orang yang kalau mau tinggal cari rumah dekat masjid. Saya punya orang yang dari Bengkulu datang ke sini cari kontrakan. Satu syarat yang dia minta, tolong saya carikan dekat masjid. Kenapa Pak? Minimal saya bisa berjamaah. Minimal saya akan berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang padahal Bapak sekalian belum tentu juga orang dari masjid mau ke masjid. Tempat saya ada mungkin hanya terhalang jalan Pak, masjid jalan itu paling banter kan 5 meter. Ditambah dengan halaman masjidnya mungkin 10 meter lah dari rumah dan nampak dengan pintu. Gak pernah masjid. Itu bukan jadi ukuran, dekat dengan masjid itu jadi ukuran. Tapi bagi orang yang sudah tadi terbiasa dengan dekat dengan masjid, itu akan menjadikan pemantik dia untuk bertanggung jawab pada dirinya. Semangat yang terus menggelora ya. Bagaimana supaya perubahan menjadi kebaikan meningkat di bulan pas Ramadan ini. Jangan sampai kita apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin anka. Yang sampai seorang perempuan yang sudah berhasil menenun dengan bagus itu, lalu kemudian dia urai kembali, ya kan? Atau alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi wa yusra rasuluna billah ulaika humul khasirun. Dia telah membangun perjanjian dengan Allah, dia urai begitu saja. Karena ketika kita sudah terlepas dari perjanjian-perjanjian itu, ya kita tidak berpegang teguh kepada tali Allah, ya sia-sia betul. Harapan kita untuk menjadi orang yang soleh, harapan kita untuk menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah itu akan sia-sia bagi kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, waktu mungkin sudah terlalu panjang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, menjadi PR dan bagian dari cara saya berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah bagian demikian kajian pagi ini disampaikan oleh Pak Ustaz yang saya jelaskan lagi. Diberi kesempatan satu yang sudah diambil dua orang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kita lihat fakta ya. Kalau setelah atau hari raya Idul Fitri itu kan mungkin ada 3 yang hilang. Alasannya silaturahmi. Kira-kira kalau dikaitkan dengan dampak itu tadi gimana? Terima kasih. Ya, saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama lewat WA terkait dengan puasa Syawal. Apakah Syawal dulu atau silaturahmi dulu, kan gitu? Atau bagaimana? Atau bahkan qadha dulu gitu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Puasa Syawal itu sunnah, silaturahim juga sunnah. Sehingga bagi saya Bapak sekalian, puasa Syawal itu selama dilaksanakan di bulan Syawal. Jadi panjenengan mau silaturahim dengan alasan menghormati tamu, ya, itu saya kira tidak ada masalah. Karena sama-sama silaturahim membangun, menjaga hubungan sosial kita juga dianjurkan oleh agama kita. Lalu kita mengambil waktu karena para ulama sepakat bahwa puasa Syawal itu tidak harus berurutan kan, selama di bulan Syawal. Senin, Kemis itu dapat 6 hari, ya kan? Jadi kita membiasakan puasa Senin, Kemis itu juga sudah dapat di bulan Syawal. Bahwa tadi yang saya sebutkan ada tradisi Syawal yang langsung pasca Ramadan, Idul Fitri haram berpuasa, maka tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Syawal itu juga baik-baik saja. Kalau itu sudah terbiasa kulturnya masyarakat, makanya kemudian dibuat ada Lebaran ketupat. Jadi silaturahminya mungkin mereka membangun di situ. Jadi itu sudah bisa saja Pak di kampung kita ya. Di kampung kita yuk kita sepakati Idul Fitri haram puasa, kalau kita sholat kita silaturahim, besok kita sepakat. Bahkan kita bisa tiap malam apa tiap maghrib kita buka puasa di sini. Jadi Pak, jangan karena lingkungan membentuk kita. Tapi kalau kita tidak mampu seperti itu, masyarakat kita yang lain masih mau datang ke rumah, kalau memang kulturnya harus menjamu dan lain sebagainya, saya kira tidak ada persoalan untuk kita menunda terlebih dahulu. Kan paling banter 1 minggu tuh Pak, atau 2 minggu lah. Ini sudah hari ini kan sudah jarang nih. Kecuali saya mungkin dalam beberapa hari ini terus saja ngisi sawalan gitu kan. Kan nanti dikirain sawalan tuh mesti ada tangkleng tuh, ada makanan gitu di sok. Itu ya kita jaga itu, sok rajin puasa, rajin apa, mungkin juga kita jaga. Maka kita memanage waktu itu tadi, planning kita dalam menjalankan ibadah itu, saya kira sangat penting. Jadi panjenengan mau puasa di awal monggo, mau di tengah juga monggo, mau di akhir juga monggo. Jadi dua-duanya kemudian dapat sunnah puasanya dapat, silaturahimnya juga dapat. Itu saya kira sangat fleksibel, ketika kita tidak diberi kepastian, kecuali ada dalilnya harus tanggal 2 sampai tanggal 7, itu kita memang harus maksimal di situ. Apapun yang terjadi, ya kan, untuk mengejar sunnah itu harus, dan untungnya tidak, fleksibilitas itu kita dapatkan. Kata Bapak, tidak harus berurutan. Monggo, ya, mau Senin Kemis saja boleh. Para ulama berpendapat bahwa kalau menyatukan niat sunnah dengan sunnah tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah qadha dengan
sunnah. Jadi Syawal sekaligus ngodo itu nggak boleh. Kalau jenengan niatnya sunnah Syawal, kodonya enggak. Tapi kalau jenengan kodo, ya jangan di sunnah. Walaupun ulama juga ada yang mengatakan kan sama-sama puasa di Syawal. Kan ada pemahaman begitu Pak. Ini kodo, tapi di bulan Syawal. Dia memandang bahwa termasuk Syawal, termasuk nyawa. Tapi mayoritas para ulama tidak menerima itu. Kalau kodo ya sudah kodo. Ada lagi Pak? Sedikit Pak. Yang saya maksud itu bukan puasa nyamannya, jamaknya juga berkurang kembali ke normal. Oh, Gitu iya. loh. Iya. Artinya dampaknya kan tidak. Betul, itu yang saya sebut tadi di awal, euforia Ya. Idul Fitri. Ya kan, euforia Idul Fitri. Karena kita silaturahmi justru berjamahnya gak keburu lah, itu masalah Pak. Oke. Nah itu husnudon kita. Di sini berkurang mungkin. Kalau yang mudik kan kita husnudon pada orang berjamahnya di sana. Iya. Si teman mertua. Nah, itu betul. Dan itu juga kita sekaligus mengamalkan jamaah dan qashar kita karena dalam perjalanan jamaah dan qashar. Tapi kalau fakta yang disampaikan Bapak tadi misalnya memang betul-betul karena menjaga silaturahim kita, meninggalkan sholat berjamaah kita, ya jangan sampai lah Pak. Ya kan? Justru kalau bisa saudara kita diajak ikut berjamaah, itu juga nggak mudah Pak. Saya kedatangan Pak Rektor pas jelang gugur, misalnya ngajak rektor kan gak enak. Akhirnya kita gagal kan sholat berjamaah gugur. Rektornya diam aja. Itu contoh. Nggak mungkin saya kedatangan Pak Rektor, ya kan? Saya siapa kan? Tapi maksud saya orang yang terhormat datang ke tempat kita itu agak berat untuk mengajak menjalankan sesuatu yang positif. Kecuali mungkin saya kedatangan mahasiswa, ya kan? Tadi malam saya kedatangan mahasiswa sampai hampir maghrib. Yang belum pulang ya kita sholat dulu. Yang laki-laki saya ajak ke masjid, yang di rumah biar si saya imami. Anak-anak nyiapkan sajadah. Istri saya bingung, ya kok sajadahnya begini menyiapkannya? Itu apa gimana menyiapkannya? Kan perempuan di rumah, sajadahnya di depan satu, di belakang. Kan kalau imam makmum perempuan kan satu sop kan? Iya, istri saya, kok gini? Dan itu mahasiswa kita punya paham seperti itu. Itulah kesempatan Umi untuk memberitahu kepada mereka. Baru tahu rupanya anak-anak saya itu, kan? Anak di kampus baru tahu kalau berjamaah perempuan satu sop itu amalmu sore ini. Yang laki-laki di belakang masjid, di anak-anak di rumah dipimpin berjamaah. Rupanya baru tahu. Nah, kalau mahasiswa saya bisa digituin, gitu. Tapi kalau panjenengan ke rumah juga saya belum tentu loh, apa kan komentar-komentar kan bisa begitu. Kita saling menghormati, tapi sebaiknya memang tadi semangat tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan cukup ya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Tidak bermaksud menggurui. Ini bagian dari cara kita untuk tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Mudah-mudahan yang baik dan menjadi baik itu juga saya juga ke bawah. Panjenengan sedoyo kita menjadi ahli surga bersama-sama dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, demikian kajian pagi ini.